Jadi mungkin agak sedikit baru ya bagi teman-teman yang biasanya belajar dari papan tulis. Ya. Kalau begitu, langsung aja aku mulai ke soal pertama. Di mana di sini sebuah perusahaan dalam pasar yang bersaing sempurna. Nah, di sini udah ada kata kunci pasar yang bersaing sempurna. Menanggung biaya total, di sini ada rumusnya. Kita bisa pindahin dulu, rumusnya TC. Teman-teman yang belum tahu atau udah lupa, aku ingetin lagi, TC itu adalah total cost ya. Jadi total biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu operasional gitu. Nah, di sini fungsinya adalah 1,5 Q kuadrat. Nah, di sini yang bentuknya kayak apa ya? Kayak kutip ini itu adalah simbol untuk pangkat ya. Jadi kalau di sini 1,5 Q pangkat 2, maka kalau dituliskan biasa gitu seperti ini. Ini karena saya pakai Excel ya, karena aku pakai Excel jadi aku butuh simbol ini supaya nggak bingung. 1,5 Q pangkat 2 kemudian minus 5Q ditambah 1000. Nah, ini adalah rumus atau fungsi dari total cost-nya. Kemudian kita lihat ke keterangan selanjutnya. Oh ya, by the way, aku lupa record. Udah di-record ya? Oke, thank you. Belum ya. Oke, kalau ada perusahaan ini, di mana P sama dengan 145, berarti di sini harga jualnya adalah 145. Kemudian pertanyaannya, tentukan tingkat output optimal perusahaan tersebut. Nah, tingkat output optimal. Nah, kalau ditanya tingkat output optimal, itu artinya kita disuruh mencari yang namanya Q atau kuantitinya itu berapa. Ini yang mau kita cari dalam soal ini. Dengan melalui rumus MR sama dengan MC. Nah, oke, di sini dikasih tahu kita harus cari dengan MR sama dengan MC. Kemudian berapa laba rugi yang diperoleh perusahaan pada saat output optimum tersebut. Oke, kalau gitu kita mulai aja lah ya untuk menghitung atau mencari tingkat output optimal perusahaannya. Untuk mulai kita itu perlu mencari, di sini kan udah dikasih kode ya, MR sama dengan MC. Berarti di sini ada dua hal yang perlu kita cari, yaitu MR dan juga MC-nya. Pertama, di sini kita mulai dari MC dulu deh, karena udah ada keterangan tentang TC. Bagi teman-teman yang udah lupa, MC itu rumusnya adalah turunan dari TC. Oke, MC itu atau marginal cost itu adalah turunan dari TC. Ini rumusnya. Nah, di sini kan TC-nya udah dikasih tahu, berarti kita tinggal turunin aja. Ya, tinggal turunin. Kalau di sini 1,5 Q pangkat 2, itu kalau diturunin ya menjadi 1,5 dikali 2, itu 3. Dan Q-nya pangkat 2 kurang 1 menjadi 3Q. Lalu untuk 5Q ini berarti langsung jadi 5 ya. Dan 1000-nya hilang karena udah diturunkan. Berarti di sini kita sudah dapat sebuah fungsi yaitu MC sama dengan 3Q minus 5. Kemudian kalau sudah dapat MC, kita mencari MR atau marginal revenue. Untuk mencari marginal revenue, kita itu perlu menggunakan rumus TR dulu. Karena sama seperti sebelumnya, MR itu adalah turunan dari TR. Ingat aja teman-teman, kalau MC itu adalah turunan dari TC, dan sebaliknya kalau MR adalah turunan dari TR. Tapi di sini kita masih belum tahu nih TR berapa. Kalau belum tahu, kita cari di mana TR atau total revenue atau total pendapatan. Itu kan rumusnya artinya barang yang dijual perusahaan dikali dengan harganya. Oleh karena itu, di sini rumus dari TR itu adalah P dikali Q. Nah, di sini P dikali Q, P-nya di sini udah dikasih tahu, yaitu 145. Kemudian dikali Q, maka menjadi TR-nya adalah 145. Kemudian setelah kita mencari TR-nya, lalu kita turunkan. Ya, kita turunkan di mana 145Q kalau diturunkan itu artinya jadi 145 saja. Nah, berarti dari sini kita sudah mendapatkan dua nih. Kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan MC dan MR. Berarti kalau sudah ditemukan kayak begini, kita sudah bisa menghitung berapa P dan Q-nya dari rumus MR sama dengan MC. Jadi kita tulis MR sama dengan MC, MR sama dengan MC.
MR-nya adalah 3Q minus 5 dan NT-nya adalah 145. Dan di sini masih sederhana banget ya, ini masih matematika sederhana di mana kita perlu pindah ruas. Kita perlu pindah ruas, di sini minus 5 kita sama ruaskan dengan 145 menjadi 3Q sama dengan 145 ditambah 5 ya. Karena minus 5 kalau dipindah ruas ke kanan dia menjadi dari minus menjadi plus. Berarti 3Q sama dengan 150. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal mencari nilai Q saja, yaitu dengan cara yang sama, yaitu pindah ruas. Itu di sini 150-nya masih dibagi dengan 3, karena 3 dikali Q, kalau dipindah ruaskan dari kali menjadi bagi. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Q-nya di sini itu adalah 50. Oke. Di sini aku rapiin dulu. Nah, seperti ini. Jadi, dapat kesimpulan bahwa Q-nya adalah 50. Kemudian, berarti kita sudah dapat nih, udah bisa menyelesaikan yang ini. Tentukan tingkat output optimal perusahaan tersebut. Berarti tingkat output optimal atau tingkat produksi maksimal perusahaan, tingkat produksi atau output optimal perusahaan adalah sebesar 50 unit dan pada harga 145. Ini adalah arti dari nilai yang telah kita cari. Kemudian setelah itu kita juga disuruh mencari tahu beberapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada saat output optimum. Nah, kalau misalkan teman-teman udah cari di sini P-nya berapa, di sini aku kasih ini juga ya. P-nya adalah ini, Q-nya adalah ini. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa Q-nya adalah 50, P-nya 145. Kalau kita mau mencari laba atau rugi, itu rumusnya sangat sederhana. Itu adalah TR dikurangi TC. Oke, laba atau rugi adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Masih sangat sederhana. Di sini TR-nya itu bisa kita cari, rumusnya adalah P dikali Q. Di mana P dikali Q-nya itu adalah P-nya adalah 145, kemudian dikali Q-nya adalah 50. Karena itu bisa kita dapat bahwa TR-nya adalah 145 dikali 50 adalah 7.250. Ini adalah TR-nya. Ini adalah TR. Kemudian ini kemudian TC. TC-nya itu rumusnya adalah udah ada di atas nih. 1,5 Q kuadrat. Kita tulis dulu 1,5 Q kuadrat di minus 5Q ditambah 1000. Tambah 1000. Ini adalah persamaan untuk menemukan TC-nya. Baru setelah ini kita masukkan 1,5, Q-nya di sini kita ganti menjadi 50 pangkat 2. Ini kemudian minus 5 kali 50 ditambah 1000. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan ya, bahwa Q pangkat 2, ini artinya 50-nya itu perlu dipangkatin dulu, baru dikalikan dengan 1,5. Oke, 50-nya perlu dipangkat dulu sebelum dikali 1,5. Jangan sampai teman-teman nanti waktu ujian, malah 1,5 dikali dulu dengan 50, baru dipangkat 2. Nah, itu akan salah. Jadi di sini udah aku kasih bantuan dengan tabel atau dalam kurung, bahwa 50-nya itu perlu dipangkat dulu, baru dikali dengan 1,5. Kalau begitu, kita tinggal cari 1,5 dikali 50 pangkat 2. Ini aku pakai formula Excel ya, jadi aku butuh bantuan buka tutup kurung ini biar nggak salah. 5 dikali 50. Nah, juga bagi teman-teman yang baru kenal dengan Excel, kalau di Excel kita mau mengkalikan itu kita pakai bintang. Dan kalau mau pangkat itu sama kayak tadi, kita pakai tanda kutip kayak begini, yang ada di atasnya angka 6. Oke, di sini 5 dikali 50 ditambah 1000. Nah, di sini kita sudah dapat TC atau total cost-nya adalah sebesar 4.500. Karena itu kita bisa mencari laba atau rugi. Atau kalau teman-teman
sering pakai di ujian itu logonya adalah V kayak begini ya. V, kita masukin deh PR-nya itu adalah PR dikurang PC. Nah, PR-nya itu adalah 7.250 dikurang PC-nya itu adalah 4.500. Karena itu, di sini laba atau ruginya itu adalah 7.250 dikurangi dengan 4.500 sehingga kita dapat laba atau ruginya di sini adalah laba ya, laba karena positif 2.750. Berarti sampai di sini kita udah berhasil menyelesaikan pertanyaan yang A. Sampai di sini sebelum aku lanjut, teman-teman ada yang mau tanya dulu? Teman-teman ada yang mau tanya dulu, mungkin yang masih penasaran atau masih belum paham kenapa sih seperti ini, kenapa sih seperti itu. Nah, boleh ditanyain dulu ya, sebelum nanti kita keburu lanjut ke belakang, nanti tambah bingung. Karena di soal yang kedua itu juga hubungannya kurang lebih mirip-mirip lah seperti ini. Oke, sepertinya semuanya udah paham ya. Semoga aja paham, dan bagi yang belum paham nanti bisa nonton ulang recordingnya. Sini oke, masih recording ya, masih aman. Nah, kalau begitu, setelah kita menyelesaikan soal yang A ini, kita lanjut ke soal yang B. Untuk soal B, itu kita disuruh melengkapi tabel ya. Kita disuruh melengkapi tabel. Oke, kalau gitu kita buat dulu tabelnya di sini. Tabelnya diminta kita ada Q atau kuantitas, ada P atau price, ada TR, total revenue, ada TC, total cost, ada AC, average cost, ada MC atau marginal cost, MR juga ada, laba per unit, dan juga laba total. Sini kuantitinya ada 17, 24, 34, 50, 56, 65, 72. Oke, ini adalah salinan dari soalnya. Kita sekarang disuruh mencari atau disuruh mengisi tabel keseluruhan ini. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti di ujian cuma dikasih tahu informasi seperti ini, berarti kita perlu di sini contohnya P-nya masih kosong, TR kosong, semuanya kosong, berarti informasi tersebut itu ada di sini nih, ada di soal atau di kalimat-kalimat awal. Nah, kalau di sini contohnya kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa P-nya itu adalah 145. Ya, P-nya atau harganya ada 145. Maka ini itu kita bisa isi dengan 145 untuk semuanya. Kenapa semuanya sama 145? Itu karena pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. Jadi harganya itu tetap sama, tidak peduli kuantitas yang diproduksi atau kuantitas yang dijual dalam pasar tersebut itu berapa banyak. Kemudian TR. Di sini aku bikin satu tempat lagi deh. Oke. Nah, di sini aku logoin jadi A. Di sini B. Nah, TR ini C. Itu rumusnya adalah di sini ada auto ya. Nyebelin banget. Begitu pakai yang lain aja deh. Jadi A ini B dan C sama dengan A dikali B. Nah, seperti ini. TR adalah A dikali B. Itu total revenue ya, kayak tadi sebelumnya sama, yaitu kuantitas dikali dengan harga. Kemudian total cost di sini yang B, rumusnya adalah total cost itu artinya, di sini kita pakai persamaan nih. Nah, ini nih. Jadi kita pakai persamaan PC atau aku tulisin aja 1,5 Q pangkat 2 minus 5Q ditambah 1000. Nah, seperti ini. Kemudian average cost atau by the way, kita selesai dulu yang ini 1,5 sama cara kayak sebelumnya 1,5 dikali quantity. Nah, kuantitasnya itu teman-teman bukan ambil 50 lagi ya. Bukan ambil 50 seperti yang ini, tapi itu ambil yang ada di sini nih. Yang dari baris yang sama, yaitu baris kedua nih di sini. Oke, kita ambil di sini berarti 1,5 dikali 17 pangkat 2. Oke. Kemudian di minus 5 dikali Q sama diambil dari sini 17
kemudian ditambah 1000. Oke, seperti ini. Ini sebentar, di sini aku adalah salah waktu kasih tanda kurung. Seperti ini. Lalu AC. AC itu adalah average cost, berarti rumusnya itu adalah, by the way, di sini namanya D. D di sini C. E berarti di sini E. Nah, untuk rumus dari E atau average cost ini itu adalah total cost dibagi dengan kuantitas yang diproduksi. Berarti di sini total cost-nya ini kita bagi dengan kuantitasnya. Nah, hasilnya akan koma-koma, nggak apa-apa. Nanti teman-teman itu sesuaikan aja. Di ujian biasanya dosennya minta komanya berapa banyak. Tapi kalau saran aku dosennya nggak kasih tahu, ataupun biasa di kelas dia pun juga nggak peduli, maka teman-teman bisa bebas. Atau setidaknya komanya itu 2 di belakang 0. Oke, 2 angka di belakang koma gitu loh maksudnya. Kalau misalkan dosennya suruh 4, ya udah ikutin 4. Ini disesuaikan dengan dosennya masing-masing. Kemudian di sini itu adalah MC. MC di sini berarti yang F ya. Nah, biasanya kalau teman-teman untuk mencari marginal cost itu kan berarti cost yang sekarang dikurangi cost sebelumnya dibagi kuantitas sekarang kurang kuantitas sebelumnya. Benar ya? Atau rumusnya itu adalah delta begini aja deh, delta Q1 Q2 dikurangi, oh bukan delta deh, nanti teman-teman pusing, jadi simpel aja kalau gitu. Q2 dikurangi dengan, oh ya ini di sini MC berarti TC2 dikurangi TC1 dibagi dengan Q2 kurangi Q1. Nah, seperti ini. TC2 dikurang TC1 maksudnya apa? Di sini misalkan nih, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, 5, 6, 7. Nah, asumsikan ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maksudnya kalau misalkan kita mau mencari TC yang ada di sini, MC yang ada di sini maksudnya, berarti kita cari dengan TC2 ini, TC2 itu maksudnya TC yang sekarang dikurangi TC yang sebelumnya gitu loh. Jadi di sini aku kasih, ini isi dulu deh sembarangan, misalnya 1500 ya. Nah, berarti kalau aku mau mencari MC di sini, itu rumusnya adalah TC2, itu berarti yang TC ini dikurangi dengan TC1, nah baru dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Seperti ini maksudnya. Kalau misalkan mau mencari yang bawahnya, anggapnya di sini 1700. Berarti kalau kita mau mencari MC yang ketiga, itu berarti kita pakai dengan cara yang sama, yang serupa ya, yaitu yang ini TC sekarang dikurangi TC sebelumnya dibagi dengan Q sekarang dikurangi Q sebelumnya, seperti itu. Tapi itu kan rumus yang biasa dipakai ya ketika kita mau mencari MC. Ini berbeda kasusnya kalau sekarang kan di dalam soal itu kita sudah dapat persamaan. Di sini nih kita sudah mendapat persamaan TC sama dengan bla bla bla, dan juga dalam perhitungan sebelumnya kita sudah mencari nih bahwa di sini ada persamaan MC sama dengan 3Q minus 5. Oleh karena itu teman-teman, jika di waktu ujian sudah dikasih tahu atau sudah ditemukan fungsi seperti ini persamaannya, maka untuk mencari MC-nya kita itu pakai fungsi yang ini, yaitu 3Q minus 5. Oke, ada yang kebuka ya? Ini kamera, maksudnya mic-nya. Oke, thank you. Nah, di sini berarti kita mencari MC-nya itu dengan persamaan 3Q minus 5 ya di sini. Kita cari 3 dikali Q, Q-nya itu adalah yang ini 17 minus 5. Ini MC-nya adalah 46. Kemudian MR-nya atau marginal revenue. Nah, di sini nih marginal revenue kita baru pakai rumus yang seperti MC tadi. Di mana rumusnya itu adalah TR2 dikurang TR1 dibagi Q2 kurang Q1. Seperti ini. Di sini berarti rumusnya TR2 berarti yang ini ya, TR-nya. Kemudian TR1-nya kan di sini itu 2465, sebelumnya kan nggak ada.
Nah, kalau sebelumnya nggak ada, teman-teman bisa isi dengan 0. Oke, berarti 2465 dikurang 0. Terus dibagi dengan Q2, berarti yang ini Q yang sekarang ini 17, dikurangi dengan karena atasnya belum ada, kita bisa isi dengan 0. Jadi seperti ini. Kalau begitu, berarti sampai sini udah. Kita isi dulu deh di sini sampai habis, biar nggak pusing ya. Kalau di Excel, kerennya itu kita tinggal tarik ke bawah, semua jawabannya itu bisa keluar dengan asumsi atau dengan catatan kalau di atas fungsi atau rumus yang teman-teman pakai, formulanya itu udah benar. Nah, di sini aku udah pakai formula, jadi aku tinggal di drag down aja, semuanya keluar. Tapi bagi teman-teman di ujian, kan pakai kalkulator manual, berarti hitungnya tuh harus teliti banget. Terutama untuk yang seperti ini, yang pakai fungsi atau pakai persamaan, itu pastikan teman-teman hitungnya teliti dan juga jangan lupa teman-teman harus hitung cepat, karena waktunya terbatas. Oke, jadi ada 2 kunci, teman-teman harus hitung dengan cepat dan juga teliti. Jadi harus dibiasakan dengan latihan. Ini aku hapus dulu karena ini tadi kan cuma coba doang. Nah, di sini kita cari yang sebenarnya adalah seperti ini. Kita udah pakai formula ya. Lalu ini juga kita udah pakai formula. MC-nya kita juga sudah pakai formula. Nah, paling di sini yang perlu kita rapiin aja formulanya. Yaitu PR2 dikurang PR1 dibagi Q2 dikurang Q1. Ini. Nah, ini sedikit tips aja bagi teman-teman nanti waktu ujian, ketika mencari MR dari suatu pasar persaingan sempurna, pastikan dari atas sampai bawah dia itu sama, seperti ini. Pastikan dari atas itu sampai bawah sama, dan selain sama semua, pastikan MR-nya itu, yang di sini, MR-nya itu sama dengan P. Nah, di sini kan sama ya, dari atas sampai bawah, P-nya 145, begitu juga dengan MR-nya dari atas sampai bawah 145. Nah, kalau seperti itu berarti udah benar. Karena ingat kalau pasar persaingan sempurna itu rumusnya adalah P sama dengan MR sama pasar persaingan sempurna adalah P sama dengan MR sama dengan AN. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus atau persamaan lah dari pasar persaingan sempurna. Kemudian kita lanjut. Di sini kan semua keterangannya sudah diketahui. Berarti sekarang kita tinggal mencari laba per unit sama laba totalnya aja. Untuk laba per unit, ya berarti itu karena laba per unit itu kita berarti perlu mencari dari total laba dibagi dengan kuantitasnya, itu yang A. Oke, tapi karena di sini laba total belum kita hitung dulu deh kalau gitu. Laba total I. Nah, laba total itu sederhana banget. Rumusnya adalah seperti yang udah kita hitung sebelumnya nih di sini. TR dikurangi dengan TC. Oke, TR dikurangi dengan TC. Revenue atau pendapatan dikurangi dengan TC atau pengeluaran. Di sini TR-nya adalah segini. Sorry. Di sini berarti C dikurang D. Nah, T-nya itu adalah yang ini dan B-nya ini. Jadi dapat kita laba total dari masing-masing kuantitas. Kemudian juga laba per unit baru kita bisa hitung. Itu rumusnya I dibagi dengan A. Seperti ini. Ini aku rapiin dulu biar nggak bingung nanti. Aku rapiin dulu. Nah, kayak gini deh, biar lebih rapi ya. Kalau udah juga, karena aku pakai formula, aku bisa tinggal drag down aja ya. Nah, di sini paling aku rapiin, aku buat jadi dua koma aja deh. Oke, jadilah seperti ini. Untuk tabelnya, berarti di sini kita sudah berhasil melengkapi semua tabel yang ada, dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan. Ini aku hapus berarti. Nah, seperti ini. Sampai di sini, teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum aku lanjut? Ada yang mau tanya?
Oke, belum ya. Kalau begitu, aku lanjut aja. Dari sini kita lanjut ke bawah. Di sini soalnya belum selesai, masih ada satu bagian lagi, yaitu bagian C, di mana kita disuruh menjelaskan kenapa sih kalau perusahaan menjual dengan unit yang lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah output optimum, itu bisa mendatangkan laba yang lebih sedikit. Nah, di sini kita lihat, sebelumnya kan kita sudah mencari ya, laba optimum itu tercapai ketika kita mencari, atau ketika kita mencapai unitnya ada 50 dan harganya 145. Kita cari di sini kuantitasnya ada 50, harganya 45. Berarti yang di sini ya, yang ini. Aku bold dulu. Dan dikasih background kuning deh. Nah, di sini ya, ini adalah output, atau bisa dibilang laba maksimum. Nah, laba maksimum itu artinya dia ada laba yang paling tinggi nih. Kalau teman-teman lihat kan, di bawahnya itu 2150, atau di sini juga di bawahnya 2696. Nah, kan itu di bawah semua. Nah, kenapa sih kalau perusahaan itu produksi lebih sedikit, dia itu mendatangkan laba yang lebih kecil? Nah, di sini sederhana banget. Itu artinya perusahaan masih punya kapasitas produksi lagi. Oke, perusahaan masih punya kapasitas produksi yang masih belum sepenuhnya dipakai. Jadi, sayang kalau nggak dipakai. Perusahaan harusnya bisa produksi sebesar 50, tapi cuma dipakai untuk produksi sebesar 30 aja. Dari situ kan ada yang namanya gap ya, masih ada 20 lagi yang bisa diproduksi. Nah, itu yang kenapa sih kalau di bawah itu akan minimum atau lebih kecil. Tapi kenapa sih kalau perusahaan produksi lebih banyak, malahan labanya berkurang? Bukannya biasa kalau produksi lebih banyak, itu artinya labanya lebih banyak. Itu belum tentu ya teman-teman. Belum tentu karena di sini kalau teman-teman lihat dari MC dan juga MR-nya, di sini kita lihat dua tabel ini ya. Di mana ketika perusahaan itu masih produksi di bawah 50, total cost dari perusahaan ketika bertambah itu nggak lebih besar dari revenue. Artinya biaya yang dikeluarkan itu nggak lebih besar daripada pendapatannya. Nah, itu berbanding kebalik ketika perusahaan udah produksi sebesar 56 unit nih teman-teman. Di mana di sini perusahaan itu cost-nya adalah 163, ya di sini bertambah cost-nya dari 145 menjadi 163, tapi pendapatan dari perusahaan itu tetap sama 145. Nah, di sini kan artinya biaya yang dialami oleh perusahaan itu meningkat, tapi total revenue-nya atau marginal revenue itu nggak meningkat. Nah, disinilah mengapa ketika perusahaan produksi lebih banyak nih di sini, dia itu labanya lebih sedikit. Karena simpelnya perubahan atau peningkatan cost-nya itu lebih besar daripada peningkatan atau perubahan revenue-nya. Nah, jadi itulah kenapa di sini aku bantu tulis aja deh ya. Alasannya, laba perusahaan lebih kecil ketika produksi di bawah output optimal karena masih ada kapasitas yang belum dipakai sepenuhnya. Nah, sementara laba perusahaan lebih kecil ketika produksi di atas output optimal karena perubahan atau karena peningkatan, lebih tepatnya karena peningkatan biaya tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan, alias biaya meningkat lebih banyak daripada pendapatan. Nah, inilah ya teman-teman, mengapa sih perusahaan atau mengapa sih kita capek-capek pakai rumus sebelumnya MC sama dengan MR. Kenapa sih kita harus hitung capek-capek itu supaya nanti kita bisa produksinya pas gitu, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, itu adalah fungsi nih dari perhitungan kita dari tadi. Ini kasih warna hijau aja. Sorry, salah. Maksudnya ini. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham semua kiranya nih. Untuk soal pertama. Oke, karena nggak ada respon, jadi aku anggap teman-teman semua udah paham ya, karena soal pertama ini nggak begitu sulit. Masih simpel banget. Kalau seperti itu, kita move on ke soal kedua, yaitu soal yang
pasar monopoli. Oke, di pasar monopoli ini kita mau bahas tentang diskriminasi harga. Oke, tentang diskriminasi harga di mana perusahaan itu menjual produk yang sama, tapi dijual di dua pasar yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Misalnya perusahaan apa ya, perusahaan Coca-Cola deh. Dia itu ketika menjual produknya di supermarket, dia akan menetapkan harganya rendah, dan harganya paling ya 4.000 lah untuk botol kecil. Tapi berbeda keadaannya ketika Coca-Cola itu jualan di bioskop atau jualan di dalam mall. Nah, itu biasanya harganya itu kan akan meningkat ya, jauh banget. Misalkan kalau di bioskop itu mungkin bisa 15 ribuan untuk ukuran botol yang sama dengan yang dijual di supermarket biasa yang bisa didapat dengan harga 4.000 sampai 5.000. Itu di sana ada diskriminasi harga, ada perbedaan harga walaupun barang yang dijual itu sebenarnya sama ya. Bukan berarti di sini Coca-Cola yang dijual di bioskop itu ada ditambahin banyaknya lah atau ada ditambah gula kah ini dan itu kan nggak ada. Barangnya sama. Nah, itulah disebut dengan diskriminasi harga. Nah, di sini kita sudah mendapat soal di mana karena keuletan dan semangat juang yang tinggi, Miss Irene berhasil menguasai pasaran terigu di Bekasi. Untuk meningkatkan keuntungannya, ia melakukan kebijakan diskriminasi harga di pasar Tambun dan Kranji. Nah, di sini berarti ada dua pasar ya. Ada di pasar yang pertama namanya pasar Tambun dan juga pasar Kranji yang kedua. Kemudian di sini dikasih tahu bahwa ada dua persamaan yaitu persamaan P untuk pasar pertama dan juga persamaan Q untuk pasar yang kedua. Dilengkapi dengan persamaan TC-nya. Nah, untuk ini aku paling mau kasih tahu dulu. Kalau aku biasa kerjain soal seperti ini, aku tuh pakai 3 step. Oke, 3 step. Yang pertama itu adalah step untuk mencari jumlah terigu dan juga harganya ya. Step untuk mencari kuantitas dan harga atau P. Mencari harga dan kuantitas di pasar atau saat diskriminasi harga. Yang pertama, teman-teman tuh harus mencari persamaan P dari kedua pasar. Oke. Mencari persamaan P dari kedua pasar. Yang step pertama. Yang kedua, setelah itu mencari PR dan TC dari setiap pasar, lalu turunkan menjadi MR dan MC. Lalu yang ketiga, kita cari Q dan P-nya dengan rumus MR sama dengan MC. Balik lagi nih kita dengan rumus MR sama dengan MC ini. Ya, serupa tapi tidak sama. Seperti dengan soal yang pertama tadi. Oke, kalau begitu kita mulai deh ya dari step pertama, yaitu mencari persamaan P dari kedua pasar. Di sini pasar pertama udah dikasih tahu persamaan P-nya itu adalah 180 dikurangi 20 Q1. Di sini P dari pasar satu udah ketemu. Nah, karena itu kita tinggal cari yang pasar kedua aja. Di mana di sini kalau di pasar kedua itu hanya diketahui persamaan Q2. Oke. Q2 atau persamaan Q, bukan persamaan P yang kita butuhkan. Q2 di sini itu adalah 16 minus 0,2 P2. Ini teman-teman perhatikan ya, kalau di sini ada P1, Q1, itu artinya bukan P dikali 1 ataupun Q dikali 1. Itu maksudnya adalah P dari pasar pertama atau Q dari pasar pertama. Begitu juga dengan di bawahnya, Q2 itu artinya Q dari pasar kedua dan P2 itu adalah P atau harga dari pasar kedua. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan persamaan Q, berarti kalau mau mencari persamaan P-nya itu tinggal kita pindah ruas aja. Tinggal kita pindah ruas. Di sini 0,2 P2-nya itu kita pindahkan dari kanan ke kiri, berarti dari minus kita pindah ruaskan menjadi positif ya, 0,2 P2. Sama dengan 16 dikurangi dengan Q2. Q yang sebelumnya berada di posisi kiri, dia positif, dipindah ruaskan ke kanan menjadi negatif. Nah, kalau udah seperti ini, kan di sini masih belum
sederhana atau belum perfect lah. Oleh karena itu kita perlu buat ini dari 0,2 P2 menjadi P2 doang. Caranya itu adalah kita bagi dengan 0,2 supaya 0,2-nya di sini hilang. Yaitu 0,2 P2 dibagi 0,2 jadi P2 doang. Kemudian 16 dibagi 0,2. 16 dibagi 0,2. Lalu minus 1 dibagi 0,2. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan persamaan dari P2-nya. Kalau mau kita rapihin, P2 sama dengan 80 minus 5 Q2. Nah, seperti ini. Berarti kita di sini untuk step pertamanya kita sudah dapat nih. Sudah dapat P1 dan P2-nya. Setelah itu, kita ke step yang kedua. Ini aku kasih warna dulu. Warna apa ya? warna biru ini deh. Kita ke step yang kedua, yaitu adalah mencari TR dan TC dari setiap pasar, lalu turunkan menjadi MR dan juga MC. Oke, berarti kan kita sebelumnya udah tahu nih, udah dapat persamaan P-nya, oleh karena itu kita tinggal sebenarnya review ulang lagi ke materi yang pasar persaingan sempurna, yaitu kita mencari TR dan juga TC dari masing-masing pasar. Untuk ini, kita di soal ini udah dikasih tahu keterangan bahwa TC rumusnya itu adalah 20 tambah 20Q. Oleh karena itu berarti kita tinggal mencari TR-nya aja ya, tinggal mencari TR. Kita mulai dari TR1. Rumusnya masih sama kayak sebelumnya. Mencari TR itu adalah P dikali dengan Q. Karena itu di sini TR1-nya adalah ini P1 yaitu 180 minus 20 Q1 dikali dengan Q. Ya, dikali dengan Q. Karena itu bisa kita dapatkan di sini TR1-nya adalah 180 Q minus 20 Q1 pangkat 2. Ini adalah persamaan dari TR1. Kalau kita sudah dapat TR1, berarti selanjutnya kita tinggal mencari MR-nya aja. Di mana MR-nya itu adalah turunannya. Oleh karena itu, turunan dari 180Q hilang, berarti Q menjadi 180 aja. Lalu 20 Q1 kuadrat, kita turunkan 2 dikali dengan 20 menjadi 40. Dan Q1 pangkat 2 dikurangi dengan 1 berarti menjadi Q1 aja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan MR dari di sini MR1 ya. MR dari pasar pertama. Setelah itu jangan lupa kita perlu mencari TC-nya juga dan juga MC-nya. Di sini TC-nya itu sudah dikasih tahu posisinya. Jadi TC-nya itu adalah 20 ditambah 20Q. Nah, teman-teman kalau di soal nanti menemukan seperti ini, TP sama dengan 20 tambah 20Q, dia kan nggak ngasih tahu ya, kalau ini tuh 1 atau 2. Artinya kalau seperti itu, ini tuh berlaku untuk kedua pasar, baik untuk pasar 1 maupun pasar 2, fungsi TC-nya sama. Kalau seperti itu, berarti kita lanjut aja, TC kita turunkan untuk mendapatkan MC. Di sini sederhana aja, 20 kalau diturunin jadi hilang, dan 20Q kalau diturunin menjadi 20. Di sini kita sudah mendapatkan kuncinya nih, di mana MR1 dan MC1-nya itu sudah ketemu. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke yang pasar kedua. Pasar kedua, PR2. Nah, rumusnya masih sama persis, yaitu P dikali Q. Di sini P2-nya itu adalah, yang sudah kita cari ini 80 minus 5Q2 ya, bukan 5Q kuadrat. Ya benar. Dikali dengan Q. Ini P-nya dikali dengan Q. Sehingga kita dapatkan TR2-nya itu adalah 80Q minus 5Q2 pangkat 2. Hati-hati ini jangan sampai keliru ya teman-teman. Di sini 5Q pangkat 2, bukan 5Q2 dikali 2. Kalau udah, kita turunkan maksudnya kita turunkan TR-nya menjadi MR.
Caranya sama, yaitu 80Q kalau diturunkan hilang. Q-nya jadi 80 aja. Lalu juga ini 5 dikali 2, 10. Q2-nya jadi pangkat 1 aja, karena pangkat 2 dikurangi 1 ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan MF2-nya. Dan untuk MC-nya, itu sama seperti yang di atas ya teman-teman. Karena dia nggak kasih tahu ini tuh MC1 atau MC2 dari sininya. Kalau itu berarti kita sudah mendapatkan lagi nih dua-duanya MR2 dan juga MC2. MC12. Kalau sudah, berapa itu nih? Untuk yang satu ini kasih warna pusing nggak kelihatan, kasih warna merah aja deh. Atau jangan nih, nggak usah kasih warna, gini aja. Oke. Berarti di sini untuk pasar 1 dan pasar 2-nya semuanya udah ketemu. Pasar 1 di pasar 2. Nah, seperti ini. Sampai sini teman-teman harusnya masih paham ya, karena ini masih sama seperti yang pasar persaingan sempurna. Kalau begitu, kita lanjut ke step ketiga. Lanjut ke step ketiga. Oke. Nanti step ketiga itu adalah mencari Q dan P dengan menggunakan rumus MR sama dengan M. Oke. Ini aku kasih warna merah 2. Oke, ini tuh warna biru. Ini warna hijau. Dan yang ketiga warna merah. Biar rapi aja ya ini, Pak. Nah, kita cari Q dan P dengan rumus MR sama dengan MC. Jadi kita cari dari pasar pertama dulu deh. Pasar pertama. Sorry, ada yang bocor suaranya. Suruh mute dulu ya, supaya nggak mengganggu konsentrasi. Tes. Oke, udah dimatiin ya. Kalau gitu, aduh, buka WhatsApp lagi. Nah, kita lanjut. Untuk mencari Q dan P1, berarti MR1 sama dengan MC1. Atau di sini MC nggak perlu disatu-duain karena sama dua-duanya ya. Begitu MR1-nya itu adalah 180 minus, kita kurangin dulu, MR1 sama dengan MC. Oke. MR1-nya itu adalah 180 minus 4Q. Ini Q-nya, Q1, Q2-nya aku hilangin aja supaya nggak pusing ya. Atau tulis aja deh. Gini. MC-nya itu ada 20. Nah, kalau seperti ini, artinya kita tinggal pindah ruaskan aja. Di sini minus 4Q1. Inilah kenapa tadi aku mau hilangin Q1, Q2-nya itu karena jadi error. Kalau gitu aku buat jadi ini aja. Jadi minus 4Q1. Nah, harusnya udah bisa. Kemudian di sini 20 masih sama, dipindah luaskan, yang dipindahkan itu kan 180, dari kiri dipindahkan ke kanan. Jadi positif dipindah ke belakang, jadi negatif. Ya, jadi negatif 180. Oleh karena itu, dan jadi 160 tapi minus. Oleh karena itu, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal pindah ruaskan aja. Q1 sama dengan minus 160 dibagi minus 4. Kita dapat Q1-nya itu adalah 4. Oke, sebentar, ini aku jangan kasih ini harus. Nah, 160 dibagi jadi 40 hasil. Tapi di sini kenapa? Ternyata di sini ada error nih. 160 dibagi dengan minus 4. Ini otomatis keisi. Kalau gitu ganti dulu formatnya jadi teks. 160 bagi minus 4. Nah, jadi 4. Sorry, di sini bukan 40, tapi 4 doang. Jadi 40. 40 dibagi minus 4.
jadi 40. Di sini kita sudah mendapatkan Q1-nya itu adalah 40. Aku rapiin. Lalu di sini kita sudah mendapatkan Q1, waktunya kita mencari P-nya atau P1-nya. Di mana formula dari P1 itu tadi sudah diketahui dari soal adalah 180 minus 20 Q1. Oke, berarti P1 sama dengan 180 minus 20. Q1-nya itu adalah ini, 40. Kita masukkan. Jadi, 180 minus 80. Karena itu didapatkan P1-nya adalah 100 ya. P1 adalah 100. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nih P dan juga Q1-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke yang pasar kedua. Pasar kedua di sampingnya ini biar rapih. MR2 sama dengan MC aja. Dan di sini MR2-nya itu adalah 80 minus 10 Q2 dan MC-nya adalah sama ya, 20. Tinggal pindah ruaskan. Sebelum pindah ruas aku mau kasih dia jadi formatnya teks dulu. Tinggal pindah ruaskan jadi 10 Q2 yang masih di tempat sama dengan 20 minus 80. Masih sama cara dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini Q2-nya masih di tempat. Jadi minus 10 Q2 sama dengan minus 60 ya. Di sini baru kita bisa cari Q2-nya itu adalah minus 60 dibagi minus 10. Ini bandel banget nih. Minus 60 bagi minus 10. Baru kita dapat hasilnya itu adalah 6 ya harusnya. Oke, 6. Berarti di sini Q2-nya sudah kita temukan. Lalu setelah itu kita mencari P2-nya. P2 yang rumusnya udah kita cari atau persamaan udah kita cari tadi adalah 80 minus 5 Q2. Tinggal masukkan aja P2 sama dengan 80 minus 5 Q2-nya itu diganti dengan 6. Jadi seperti ini, oleh karena itu P2 sama dengan 80 minus 30, P5 dikali 6. Oleh karena itu P2-nya adalah 50. Nah, sampai di sini, berarti kita sudah selesai mencari Q1 dan juga Q2, serta P1 dan P2. Ini aku bedain warnanya deh. Kok sorry itu untuk, yang ya? Q1-nya kayaknya mestinya 160 dibagi 40 deh. Habisnya dari 40. Teman-teman tadi kemarin tuh 40. Iya, benar-benar. Harusnya adalah ini ya. Minus 40. Di sini aku salah masukin formula. Di sini jadi 40. Nah, seperti ini. Oke, thank you tadi yang udah ingetin. Udah bantu revisi di sini, berarti perbaiki dulu karena salah tulis ya tadi. Oke, jadi seperti ini. Oke, udah bener ya. Lalu berarti di sini kita sudah mendapatkan Q1, Q2, serta P1, P2. Kita lihat soal diminta apa lagi. Kita disuruh mencari laba maksimum serta berapa besarnya. Oke. Sini laba maksimum. Berarti laba maksimum itu rumusnya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, di mana laba adalah total revenue dikurangi total cost. Tapi di sini yang membedakan adalah kalau total revenue-nya itu bukan dari satu pasar aja, melainkan harus dari 2 pasar. Ingat, karena di diskriminasi Parga, dia itu dari 2 pasar. Oleh karena itu, TR1 ditambah TR2 kurangi dengan TC. Nah, kalau udah, baru kita isi masing-masing, atau kita cari dulu. Nggak usah deh, langsung aja. Karena TR1-nya di sini. TR1-nya adalah 180 Q1 plus 20 Q1 pangkat 2. Atau dikali
cari dulu nih satu-satu ya biar nggak pusing. Kita cari TR1-nya dulu. Adalah TR1 ini ya 180Q dikurangi 20 Q1 pangkat 2. Karena itu TR1-nya sama dengan 180 dikali Q1-nya adalah 4 minus 20 Q1 4 pangkat 2. Ini. Karena itu TR1-nya adalah 180 dikali 4 minus 20 dikali 4 pangkat 2. TR1-nya adalah 400 ya. 180 kali 4 minus 20 kali 4 kuadrat. Oke. Ini adalah TR1. Lalu kita lanjut TR2. Rumusnya adalah, kita lihat dari tadi yang sudah kita cari. TR2-nya apa ini? 80Q minus 5Q2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Karena TR2-nya adalah 80 dikali Q2. Q2-nya itu adalah 6. Kemudian sini juga 5 dikali 6 kuadrat. Seperti ini. Baru kita bisa cari TR2-nya itu adalah TR2-nya adalah 80 dikali 6 dan minus 5 dikali 6 kuadrat. Seperti ini. Hasilnya adalah TR2-nya 300. Kemudian TC-nya tadi kalau kita lihat dari soal, rumusnya itu adalah 20 ditambah 20Q. 20 tambah 20Q. Tapi di sini dia nggak kasih tahu nih, Q-nya itu adalah Q1 atau Q2. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan lagi di soal, di mana Q itu adalah Q1 tambah Q2. Yang jadi merupakan akumulasi dari seluruh kuantitasnya. Kenapa sih TC itu nggak dibedain jadi TC1, TC2? Nah, itu simply atau sederhananya, karena kan tadi aku udah bilang, barang yang dijual itu sebenarnya sama, tapi dijualnya di pasar yang berbeda dengan harga yang berbeda. Oleh karena itu, yang beda itu cuma harganya aja, cuma pendapatannya aja. Sementara biaya untuk produksi itu tetap sama aja. Kan barangnya sama, masa biayanya beda gitu loh. Oleh karena itu, di sini TC-nya adalah 20 tambah 20, Q-nya adalah 4 tambah 6 ya. Jadi TC-nya adalah 20 tambah 20 dikali 10. TC adalah 220 ya, 220. Nah, kalau kita udah mencari satu-satu kayak gini, itu akan jadi lebih sederhana daripada aku tadi langsung tulisin rumusnya panjang-panjang, nanti pusing. Apalagi ini kan di Excel, kan di papan tulis ya. Kalau begitu, berarti langsung aja laba sama dengan TR1 tambah TR2 minus TC. Di mana TR1-nya adalah 400, TR2-nya adalah 300, dan TC-nya adalah 220. Karena itu bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa labanya adalah 480. Jadi di sini kita dapatkan laba dari hasil hitung kita panjang banget nih. Jadi tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa labanya adalah 480. Oke. Sampai di sini teman-teman. Kiranya ada yang mau tanya? Kita udah selesai ya untuk poin yang A. Kita disuruh mencari harga dan juga kuantitas dari masing-masing pasar serta laba maksimumnya. Itu berapa? Kok mau tanya? Boleh. Tadi kan TR-nya dimasukin ke rumus yang TR yang masih harus pakai Q kan? Kalau misalkan TR-nya carinya langsung pakai P kali Q, boleh gak kok? P kali Q. Oh, kalau mau kayak gitu juga boleh. Itu boleh banget ya. Di sini kita sudah mendapatkan, mana nih? Sebentar ya, T. Nah, ini Q kita udah dapat, P-nya juga udah dapat. Nah, itu berarti kita kalau mau cari TR ya udah, sebenarnya benar juga. Tinggal pakai P dikali Q ya. Jadi sini kita cari, ini cara panjangnya. Ini cara panjang, ini cara mudahnya. Cara mudahnya itu berarti kita tinggal cari TR1 adalah Q1 dikali dengan P1, TR2 sama dengan Q2 dikali
P2. Nah, seperti ini. Berarti TR1-nya itu adalah, coba kita samakan ya, hasil hitung kita yang ini dengan hasil yang ini. Di mana Q1-nya itu adalah 4, dan juga P-nya adalah 100. Oke, berarti TR1-nya 4 dikali 100 adalah 400. Sama ya, dengan kita cari. Sama. Lalu juga TR2-nya di sini, Q2-nya adalah 6 dikali 50. Hasilnya 300. Sama nggak? Sama. Nah, kalau sama itu artinya boleh dipakai ya. Berarti teman-teman nanti aku saranin sih memang pakai cara kedua ya. Cuma di sini aku doublein aja supaya kita bisa tahu lah kalau hitungan kita itu udah benar. Oke, gimana? Udah menjawab? Thank you by the way yang udah nanya ya. Kalau sudah, aku rapiin dulu supaya enak dilihatnya nanti. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum aku lanjut lagi ke poin selanjutnya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti untuk yang soal A nih, baru soal A udah selesai. Oh, ternyata kita secara nggak langsung sekalian hitung yang B juga ya, berapa besar laba rugi. Oke, bagus lah. Berarti kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang C, atau poin yang C. Jika tidak melakukan kebijakan diskriminasi harga, berapa besarnya laba rugi? Oke, di sini ditanya, oh tadi kan ini perusahaan bedain ya, di pasar 1 dia jual harganya beda, di pasar 2 dia pun juga jual harganya beda. Tapi gimana sih kalau misalkan perusahaan jual harganya sama? Nah, itu yang mau dicari di keterangan yang C ini. Tulis di mana lagi ya? Di sebelah sini aja deh. Seperti biasa aku kasih tahu stepnya. Step untuk mencari kuantitas dan harga. Saat tidak melakukan diskriminasi harga. Nah, rapiin dulu. Rumus atau stepnya itu dimulai dari yang pertama, kita mencari persamaan Q dari setiap pasar. Jadi kalau misalnya kita mau mencari yang didiskriminasi, biasa kalau step aku mencari persamaan P dulu. Tapi kalau mau mencari yang kedua atau mencari yang tidak diskriminasi, itu kebalikannya. Dimana aku mulai dari yang Q. Itu mencari persamaan Q dari setiap pasar, yaitu pasar 1 dan pasar 2. Setelah itu baru kita tambahkan Q1 dan Q2. Yaitu persamaan, tambahkan persamaan Q1 dan Q2. Setelah itu baru kita hitung seperti biasa, kita mencari MR sama dengan MC. Oleh karena itu kita mulai langsung aja mencari persamaan Q dari setiap pasar. Dari step pertama. Untuk step pertama ini, jadi warnanya biar bagus. Warnanya, dari persamaan Q, kalau kita lihat di sini, yang pasar pertama itu cuma dikasih persamaan P aja ya. Kalau gitu kita cari untuk mencari persamaan Q-nya itu caranya sebenarnya sama ya teman-teman, kayak kita mencari persamaan P di pasar 2 tadi. Itu di sini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan di sini minus 20 Q, kalau mau dipindahkan ke depan itu menjadi positif Q1 sama dengan 180 minus P1. Lalu di sini karena kita mau buat Q1-nya itu menjadi lebih sederhana, kita perlu bagi masing-masing dengan 20. Kenapa dibagi 20? Karena di sini ada 20 kan. Kita membuat dia 20 Q1 menjadi Q1 aja kan. Kalau seperti itu berarti ini Q1 lalu sama dengan 180 Q1 sama dengan 180 kita bagi dengan 20. Begitu juga dengan minus P1 ya. Minus P1 kan itu artinya minus 1 P1.
karena itu kita minus 1 dibagi 20. P1. Kalau kita rapikan, Q1 sama dengan 9 minus 0,05 P1. Ini adalah persamaan Q, jadi pasar yang pertama. Kemudian, kita mencari Q di pasar kedua. Ya, sebenarnya nggak perlu dicari lagi ya, teman-teman ingat tadi, di pasar kedua, itu Q-nya udah dikasih tahu. Adalah ini. Kita tinggal copy aja deh. Ini adalah Q2. Berarti di sini Q1 dan Q2-nya udah kecari. Setelah itu, kita baru tambahkan Q1 dan Q2 itu. Mana Q1 ini, Q2 ini dua-duanya kita tambahkan. Gimana menjadi Q aja? 9. Oke, teman-teman, 9 ditambah 16 menjadi 25. Kemudian juga minus 0,05 dikurangi 0,2 jadi 0,25. Oke. 1 dan 2-nya dihilangkan kalau seperti ini. Kita jumlahkan ya, menjadi di sini samaan Q-nya adalah seperti ini. Kalau sudah, Q1 yang sudah dicari, Q2-nya sudah dicari, sudah digabungkan, kita ke step terakhir seperti biasa, yaitu MR sama dengan MC. Mencari ini seperti biasa lah ya. Kita perlu balik lagi sebenarnya ke sini. Kita perlu mencari lagi P-nya berapa. Oke. Kita mencari P-nya dulu. Di sini Q sama dengan 25 minus 0,25 P. Berarti kalau mencari P minus 0,25 P sama dengan 25 minus Q ya. Ganti dulu formatnya. Oke, minus 0,25 P sama dengan 25 minus Q. Nah, kalau sudah seperti ini caranya sama. Kita bagi masing-masing dengan minus 0,25. Salah, bagi dengan 25 aja. Jangan lupa ya, harus dibagi dengan yang ini nih, harus sama dengan yang depannya. Kalau depannya 20, ya dibagi 20, depannya 0,25, ya dibagi dengan 0,25. Nah, ini kalau udah dibagi, berarti jadi minus P sama dengan minus P sama dengan 25 dibagi dengan 0,25. Kemudian, oh by the way, aku salah nih, pantas saja ada yang aneh. Aku keliru ya, di sini minus 0,25 kalau dipindah ruaskan menjadi positif ya, jadi positif. Oke, berarti di sini 25 dibagi dengan 0,25, begitu juga dengan minus 1 ini dibagi dengan 0,25. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaannya. Persamaan P-nya itu adalah 100 minus 4Q. Kalau sudah dapat, sudah dapat persamaan P, baru kita lanjut dengan TR-nya. Seperti biasa, P dikali dengan Q. Nah, P dikali Q. R sama dengan P-nya adalah 100 minus 4Q dikali dengan Q. Menjadi TR-nya adalah 100Q minus 4Q pangkat 2. Seperti ini. Setelah itu, kita mendapatkan TR-nya, kita turunkan supaya mendapatkan MR. Rumusnya menjadi 100Q diturunkan menjadi 100, minus 4Q2 diturunkan menjadi minus 4 dikali 2 menjadi minus 8. Lalu Q pangkat 2 dikurangi dengan 1, jadi Q aja. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan dari MR-nya. Nah, seperti ini. MR sudah dapat, MC-nya, ingat ya, MC-nya itu teman-teman nggak akan berubah, selalu sama. Jadi kita bisa asumsikan, atau kita bisa pakai yang sebelumnya udah kita cari, di mana MC-nya adalah 20. Nah, kalau udah, baru kita cari deh, MR sama dengan MC, seperti biasa. Dengan MC, MR adalah 100 minus 8Q, 100 minus 8Q, dan MC-nya adalah 20. Di sini berarti menjadi minus 8Q, harus ubah dulu menjadi teks.
Terus 8Q sama dengan 20 minus 100. Nah, Q-nya menjadi minus 80 dibagi minus 8. Dimana kalau misalkan perusahaan itu nggak melakukan diskriminasi harga, Q-nya itu adalah sebegini. Q-nya adalah 10. Lalu P-nya dari P-nya dulu. P-nya rumusnya seperti yang udah kita cari di atas, 100 minus 4Q. Jadi 100 minus 4Q, Q-nya adalah 10. Jadi P-nya adalah 100 minus 40. Harganya adalah 60 jika perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga. Saat perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga, kuantitasnya adalah 10 dan harganya adalah 60. Nih, tangan. Lalu belum sampai di sini, kan di sini ditanya di soal ya. Berapa besarnya laba atau rugi? Berarti masih sama, kita perlu mencari laba itu adalah TR dikurang TC. Ini labanya itu adalah TR-nya adalah P dikali Q. Dan TC-nya masih sama sebenarnya seperti yang sebelumnya. Siapa tadi ya? Adalah 20 tambah 20Q. Nah, di sini berarti jika kita masukin aja laba, P-nya itu adalah 60 dikali 4, salah, dikali 10, minus 20, tambah 20 dikali dengan Q-nya 10. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa dapat laba sama dengan 60 dikali 10, 600 dikurangi dengan 20 ditambah 20 kali 10. Jika kita dapatkan labanya itu menjadi 380. Ini adalah laba dari perusahaan jika tidak melakukan diskriminasi harga. Nah, coba kita bandingkan deh teman-teman. Kita bandingkan dengan diskriminasi harga. Laba adalah 480. Kita dapatkan dari ini perhitungan kita sebelumnya. Tapi dengan tidak diskriminasi, labanya itu menjadi 380. Nah, kalau ini kita sudah mendapatkan kesimpulan ya bahwa sebaiknya perusahaan menerapkan sistem atau kebijakan diskriminasi harga karena menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, seperti ini. Di sini bisa disimpulkan ya bahwa perusahaan itu sebaiknya melakukan diskriminasi harga aja nih. Kenapa? Why not gitu? Karena bisa menghasilkan laba yang lebih besar walaupun kuantitas yang dijual sama-sama 10 ya. Sama-sama 10, tapi dengan perbedaan harga, dimainin harganya di pasar satu misalnya lebih mahal atau lebih murah, maka mendapatkan profit yang lebih besar. Nah, sampai di sini soal atau poin yang C sudah terjawab. Sebenarnya teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum aku lanjut ke poin yang D, poin terakhir. Jadi kalau cari TR tuh kita selalu jadiin ke persamaan P dulu ya? Iya, benar. Kalau mencari TR, kita harus cari dari persamaan P dulu. Itu udah hukumnya. Oke, kalau gitu aku lanjut ya ke soal yang terakhir. Atau poin yang terakhir, yaitu menentukan elastisitas. Balik lagi kita, walaupun udah lulus kemarin UTS-nya, yang udah selesai UTS, balik lagi tetap dengan ketemu yang namanya elastisitas ini. Nah, cuman bedanya elastisitas yang ada di sini itu bedanya dengan yang di UTS. Beda dengan yang di UTS. Bagaimana ya, udah gak muat lagi nih. Kita cari di sini deh, elastisitas di bawah. Elastisitas.
karena ini berhubungan dengan soal yang A dan B. Jadi aku taruh di sini aja. Untuk elastisitas itu berbeda dengan elastisitas yang sebelumnya udah kita cari. Kalau teman-teman ingat ya, waktu UTS elastisitas, kan rumusnya adalah delta Q dibagi delta P kali P bagi Q. Aduh, ini berantakan. Elastisitas delta Q dibandingin delta P dan dikali dengan P dibagi dengan Q. Nah, ini kan rumus dari elastisitas ya. Rumus dari elastisitas. Tapi kalau misalkan dalam kasusnya itu adalah yang seperti ini, di mana kita tuh kan nggak bisa menemukan nggak bisa menemukan yang namanya delta Q dan juga delta P. Kita nggak tahu tahun ini berapa, tahun ini kita tahu berapa, tapi tahun sebelumnya kita nggak tahu informasinya. Oleh karena itu, untuk mencari delta Q bagi delta P, kita turunkan fungsi Q. Oke, dari delta Q dan delta P, kita turunkan fungsi Q. Maksudnya apa? Kita langsung latihan aja supaya paham. Warna itu, yang bagus. Kita mulai dari elastisitas dari pasar pertama ya. Dari pasar pertama. Di sini rumusnya adalah ini. Oke. Tadi aku bilang kalau mencari delta Q sama delta P itu adalah rumusnya turunan dari fungsi Q. Coba kita cari di sini. Q dari pasar 1 adalah Q-nya pasar 1 tadi udah kita cari di sini nih. Kita udah dapat nih Q1 ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi Q dari pasar 1. Untuk mencari ini kita perlu turunkan ini. Mencari ini kita perlu turunkan Q1. Kalau diturunkan itu menjadi minus 0,05 ya. Jadi minus 0,05. Oleh karena itu, di bagian sini nih, di bagian delta Q sama delta P-nya, kita ganti dengan minus 0,05. Seperti itu. Dan untuk P dan Q-nya itu masih sama. Masih sama, dimana P itu kita tinggal colong aja dari atas P1. Ini P1 100 dan Q1 adalah 4 kalau nggak salah. Ya benar, Q1 ini adalah 4. Rapiin. Nah, jadi seperti ini nih. Karena itu jadi minus 0,5 dikali minus lagi 4. Hasilnya adalah EP1-nya adalah minus 12,5. Jadi kalau misalkan ingat ya, ini kan karena dia adalah elastisitas saja, oleh karena perlu dimutlak menjadi elastisitas harga. Jadi setelah dimutlak, EP1-nya itu adalah EP1 sama dengan bahkan jadi 12,5 ya. Ini adalah EP1-nya, elastisitas pasar atau elastisitas harga dari pasar pertama. Untuk pasar pertama udah dicari, pasar pertama deh. Kita cari sekarang nih pasar kedua. Pasar kedua rumusnya masih sama seperti ini, cuma bedanya sekarang EP kita ganti jadi EP2. Kemudian begitu juga dengan Q-nya. Q kita ambil Q2. Q2-nya udah ada di atas. Ini dia.
Q2. Ini Q2-nya udah dapet, kita turunkan. Turunan Q2 itu adalah di sini beri minus 0,02 aja ya, minus 0,2. Nah, kalau udah berarti kita tinggal masukin aja nih. Masukin minus 0,02 dikali P2-nya berapa tadi? P2-nya kita udah cari 50 dan Q2-nya itu adalah 6 ya, tadi kalau nggak salah ingat. Ya benar. Nah itu berarti menjadi 0,2 dikali dengan 50 dibagi 60, 0,2 dikali 8,33, jadi minus 1,67. Ini jangan lupa kalau persaingan atau kalau elastisitas harga itu perlu diabsolutin atau dimutlakkan, absolut seperti ini. Nah, ini adalah EP2-nya atau elastisitas harga dari pasar yang kedua. Di sini kita udah dapat nih elastisitas masing-masing, cuman untuk yang terakhir sebagai closingan ya, kita disuruh jelaskan artinya. Kita disuruh jelaskan artinya. Di sini kita tuliskan dulu EP1. Nggak usah ditulisin lagi, dia udah tahu kan tadi EP1 lebih besar ya di sini. EP1 lebih besar daripada EP2. Dan EP1 lebih besar dari P2. Tunggu sebentar teman-teman, ini harusnya ada yang salah ya. Karena seharusnya ini berkebalikan nih, jadi harusnya P1 lebih kecil dari P2. Ini berarti aku harusnya ada salah saat hitung keseluruhannya ini. Ini 50 sama 6, udah benar. Delta P-nya juga Q2-nya tadi dari soal itu adalah 16 minus 0,2 P. Tidak benar. P1-nya juga udah benar. Oh, ini dia yang bikin salah. Nah kan, ini yang bikin salah. Tadi kelebihan atau kekurangan 0,1. Pantas hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, berarti di sini baru nih yang benar, di mana EP1-nya lebih kecil daripada EP2 dan P1-nya lebih besar dari P2. Itu adalah 1,5 kecil sampai 7, juga P1-nya sudah 100 besar daripada sebenarnya kalau di kali ya teman-teman ya yang tulisin kita memilih Oke, sorry teman-teman, tadi aku sempat kehilangan koneksi ya. Tiba nggak ada sinyal, karena kayaknya nih aku lagi ada gangguan sinyal, aku off cam dulu ya, supaya aku bisa lanjut selesaiin pembahasan terakhirnya. Oke, kita lanjut dari sini nih. Tadi terakhir aku itu, buka lain lagi. Jadi terakhir aku itu udah bahas sampai di sini ya. Di mana EP1 itu lebih kecil dari EP2, ini tinggal dipindahin aja. Kemudian P1
lebih besar dari P2. Nah, artinya itu apa sih sebenarnya? Artinya itu adalah jika satu pasar itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi, maka perusahaan itu perlu menetapkan harga yang lebih rendah. Lebih rendah. Oh, gimana kan? Yang lebih rendah. Kenapa sih kalau perusahaan punya atau pasar itu elastisitasnya lebih tinggi, harganya itu lebih rendah? Nah, sekarang kalau teman-teman ingat lagi materi-materi sebelumnya, elastisitas itu kan tingkat kepekaan dari customer terhadap harga, kan terhadap perubahan harga. Jika suatu harga atas produk itu berubah atau meningkat sedikit, kalau misalkan karena perubahan sedikit harga, masyarakat itu jadi enggan untuk beli produknya, jadi membeli produk dengan lebih sedikit, itu artinya kan elastisitasnya tinggi. Nah, sama nih dengan seperti ini. Bagi pasar yang elastisitasnya tinggi, perusahaan itu sebaiknya taruh harga rendah. Karena kalau misalnya dinaikin sedikit aja, masyarakat jadi nggak mau beli atau jadi berkurang pembeliannya. Oke, karena pada pasar yang elastisitasnya tinggi, perubahan atau peningkatan sedikit harga bisa mempengaruhi atau menurunkan pembelian. Bisa mempengaruhi atau menurunkan pembelian. Ini untuk yang pertama. Tetapi jika suatu pasar elastisitasnya rendah, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat tetap akan membeli jumlah yang sama walaupun harganya berbeda. Itu harganya berbeda atau meningkat. Nah, ini nih yang aku bilang, kalau tadi elastisitasnya tinggi, sedikit aja peningkatan harga itu bisa menurunkan penjualan. Nah, kebalikan kalau suatu perusahaan atau suatu pasar itu elastisitasnya rendah, itu artinya ketika harganya berubah, itu pembeliannya akan tetap sama segitu aja. Harganya misalnya dari 10 naik jadi 12. Nah, tetap aja masyarakat akan beli 10 pieces. Itu karena mereka itu nggak peka terhadap harga, nggak begitu peduli dengan perubahan harga. Nah, itulah dimaksud dengan elastisitas yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, ini adalah pengertiannya dari elastisitas yang sudah kita cari ini. Nah, kalau udah, mungkin teman-teman itu aja pembahasan kita kali ini dari 2 soal. Sebelum aku tutup, aku mau tanya teman-teman, ada yang mau tanya dulu sebelum kita bubar? Baik dari soal pertama maupun soal kedua. Pertama bagian ini nih, bagian yang elastisitas karena cukup memusingkan ya. Jadi teman-teman harus paham dengan konsepnya, jangan dihafalin kalau bisa, tapi kalau udah mepet ya udah dihafalin nggak apa-apa. Tapi perlu diingat ya, kalau ini itu sebenarnya konsepnya sederhana. Kalau dia elastis, artinya dia itu naik sedikit bisa menurun banyak penjualannya. Oleh karena itu harganya harus rendah supaya pembeliannya tetap banyak. Kebalikan dengan perusahaan, kebalikan dengan pasar yang elastisitasnya rendah, di mana ya udah mau harganya naik, toh tetap belinya segitu, ya udah ditinggiin aja harganya. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, aku asumsiin teman-teman semua udah. Yes. Itu entah ini dibagi nggak Kak, apa Excel ya? Oh, dibagi kok, tenang aja. Nanti aku bakal bagiin baik Excel maupun soalnya ya. Aku bagiin dari Teams aja. Oh, oke. Makasih Kak. Oke. Oke, kalau begitu aku rasa udah gak ada yang mau tanya lagi.
Aku mau ucapin terima kasih bagi teman-teman semua yang udah hadir di pertemuan kali ini. Semoga kalian UAS-nya bisa bagus-bagus, bisa belajar lagi dari recording ini, dan juga kalau misalkan kemarin UTS-nya mungkin belum maksimal, bisa diperbaiki melalui UAS ini. Nah, sekian mungkin dari aku kembali lagi kepada moderatornya. Halo teman-teman semua, terima kasih ya buat teman-teman semua pada sore ini udah ikut mentoring. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Ko David yang udah bersedia ngajarin mentoring pada hari ini. Teman-teman semua boleh on cam semua, ada sesi dokumentasi. Boleh di on cam kameranya? Teman-teman yang lain boleh on cam. Oke, makasih ya buat teman-teman semua. Teman-teman semua jangan lupa isi formulir absen ya yang udah dikirimin barusan. Terima kasih. Boleh live ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke Ko David. Terima kasih Ko David. Oke, thank you juga semuanya. Good luck UAS-nya. Makasih, Kak.